Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum siyahad diyakah fas'alullaha min fadli fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadu billahi minasyaiton fa innahu ra'a syaitana." Apabila kamu mendengar kokok ayam jantan, maka mohonlah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu ayam tersebut sedang melihat malaikat. Sebaliknya, apabila kamu mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari segala kejahatan setan, karena pada saat itu keledai tersebut melihat setan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertolak dari hadis ini, maka kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memberitakan kepada kita bahwa dua hewan ini, yakni ayam, mereka sanggup melihat malaikat, dan juga keledai, mereka sanggup melihat setan. Tentu karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan justru itu bisa kita jadikan sinyal untuk mengetahui kapan malaikat turun dan kapan setan berkumpul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum siyahad diyakati minal lail fa innama ra'at malakan fas'alullaha min fadli." Apabila kalian mendengar ayam berkokok di malam hari, sesungguhnya dia melihat malaikat. Karena itu, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar suara kokokan ayam, biasanya kita mendengar ayam berkokok itu di malam hari, terkadang di sepertiga malam. Maka sesungguhnya ini pertanda bahwa malaikat itu sedang turun. Tetapi kalau seandainya di malam hari kita mendengar suara pekikan keledai, atau boleh jadi mungkin gogongan anjing, maka ketahuilah bahwa setan berkumpul di situ. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bacalah ta'awud, karena sesungguhnya keledai itu sedang melihat setan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang menarik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu taala. Suatu malam ketika Usaid bin Hudzair sedang membaca Al-Qur'an di tempat penyimpanan kurma, tiba-tiba kudanya meronta-ronta. Ia membaca lagi, lalu kuda itu meronta-ronta lagi. Ia membaca lagi, lalu kuda itu meronta-ronta lagi. Usaid berkata, "Aku khawatir kalau kudaku menginjak Yahya." Lantas aku berdiri ke arah kuda itu, ternyata di atas kepalaku ada sesuatu seperti awan yang di dalamnya ada seperti lampu-lampu. Awan itu naik membumbung ke udara sampai aku tidak bisa melihatnya. Usaid berkata, maka di pagi harinya Usaid menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tadi malam ketika aku sedang membaca Al-Quran di tempat penyimpanan kurma, tiba-tiba kudaku meronta-ronta." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Itu adalah malaikat yang mendengarkan bacaanmu. Kalau kamu terus membacanya, maka tentu orang lain dapat melihat malaikat tersebut tanpa terhalang sedikit pun." Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini menunjukkan bahwa bukan hanya hewan, manusia pun bisa melihat malaikat. Akan tetapi sekali lagi, bahwa malaikat tidak bisa dilihat manusia dalam bentuk aslinya. Dan perlu diingat bahwa manusia bisa melihat malaikat, tapi dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk asli. Seperti kisah sahabat Nabi yang tampan, yang wajahnya mirip malaikat Jibril alaihi salam. Beliau adalah Diyah al-Kalbi, atau nama lengkapnya adalah Dihya bin Khalifah al-Kalbi radhiyallahu anhu ta'ala. Setelah mengalahkan orang-orang kafir dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke kota Madinah. Tetapi di tengah perjalanan, malaikat Jibril datang menunggang keledai putih dengan memakai sorban yang terbuat dari sutra. Malaikat Jibril menyerupai Dihya al-Kalbi. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berjalanlah menuju arah Bani Quraidah."
Nabi SAW kemudian berseru kepada para sahabat, barang siapa yang mendengar dan taat, maka jangan melakukan sholat asar sebelum sampai di wilayah Bani Quraidah. Sebelum sholat asar di Bani Quraidah, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang alasan dia Al-Kalbi menemui Nabi dengan menggunakan sorban dari sutra dan dengan menunggangi keledai putih. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, sesungguhnya ia adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi dia Al-Kalbi. Ia lebih dulu sampai di Bani Quraidah untuk menakut-nakuti penduduk di sana. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah lain. Suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dalam bentuk manusia biasa. Saat itu ada Ummu Salamah, yakni istri Nabi, di samping beliau. Setelah menyampaikan beberapa kalimat kepada Nabi SAW, malaikat Jibril beranjak pergi. Lalu Nabi bertanya kepada Ummu Salamah, tahukah kamu siapa yang datang tadi? Ummu Salamah menjawab, orang ini Dihya. Mendengar jawaban ini, Nabi SAW tidak menyalahkan, tapi juga tidak membenarkan. Ummu Salamah melanjutkan perkataannya, demi Allah, tidaklah aku menyangka laki-laki tersebut kecuali Dihya Al-Kalbi. Sampai akhirnya aku mendengar Nabi SAW berkhutbah yang menyampaikan bahwa laki-laki itu adalah malaikat Jibril. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW diperlihatkan malaikat dalam bentuk asli. Tetapi selain Nabi SAW tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk asli kecuali dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada perbedaan antara hewan dan juga manusia. Kalau hewan memang bisa melihat malaikat dalam bentuk asli, seperti sabda Nabi SAW di awal tadi, bahwa apabila engkau mendengar suara kokokan ayam, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat dan karunia, karena sesungguhnya ayam itu sedang melihat malaikat. Tetapi ayam diberikan oleh Allah pandangan yang tidak Allah berikan kepada kita. Jadi, ayam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan yang tidak Allah berikan kepada kita. Kita ini manusia lemah dan terbatas dan tidak bisa melihat malaikat maupun setan. Tapi Allah kuasakan kepada yang bisa melihat mereka, yaitu pada ayam dan pada keledai. Dan itu menjadi sinyal bagi kita, apabila ada kokokan ayam, maka ketahuilah bahwa malaikat sedang turun. Apabila di sepertiga malam mereka sedang berkokok, maka bangunlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah malaikat turun itu kecuali membawa rahmat, ketenangan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.